Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berdoa selesai, amin. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu tanggal 12 September 2021. 1. Pada kebaktian Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. 2. Kebaktian Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Ari Neopani STH, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. 3. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Yerusalem menghimbau kepada seluruh warga jemaat GKI Yerusalem kiranya berkenan mengumpulkan dan menyerahkan A. Kolekti ibadah mendiri hari Minggu, B. Persembahan bulanan, HUT kelahiran, dan pernikahan dan lain-lain kepada Bendahara MPH Jemaat GKI Yerusalem setiap jam kerja. 4. Bagi warga jemaat yang berhalangan menyampaikan kolekte ibadah mendiri hari Minggu dan persembahan syukur tersebut, maka dapat menghubungi garing menyerahkan kepada ketua lingkungan masing-masing. Demikian himbauan ini disampaikan. 5. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap gereja Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 7. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. 8. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh tugas yang melayani kebaktian minggu ini. 9. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Baiklah kita mempersiapkan diri kita dan jemaat undang berdiri, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 sampai yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan.
kekasih Kristus, kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 89, bait 1 sampai bait kedua. Ku tahu mukalisku hidup. Berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan mengucapkan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Serta ajarlah kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar kami juga, kami mengakui akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami, Tuhan. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dengan Engkau, ya Tuhan. Jangan kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami, dan basuhkanlah kami dari dosa, sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru.
Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, bait 1 sampai bait 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, baik
Baik, sidang jemaat kekasih Kristus. Kini kita tiba pada bagian pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur kita nyatakan bagi kemuliaan Allah yang menolong, menyertai, dan memimpin kehidupan kita hingga pada hari ini. Dan di pagi minggu ini, bagian Alkitab yang akan kita cermati dan kita maknai bersama dilandaskan pada apa yang tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih atas perkenan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami di perjalanan hari-hari yang telah kami tempuh. Bercermin dan berkaca pada hari lalu, berpijak pada realita hari ini, untuk mempersiapkan diri memasuki hari esok. Layakan kami kembali di hari perteduhan Tuhan ini, untuk memaknai dan memahami pemberitaan firman yang akan diperdengarkan kepada kami kembali. Urapi dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah sekalian jemaat, sehingga dengan Roh Kudus yang memimpin hati pikiran kami, hikmat-Mu Kau nyatakan, kami boleh memahami dan mengerti dan mendengar dengan baik. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pekerjaan-pekerjaan kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara, sidang jemaat kekasih Kristus, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 mengetengahkan satu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dosa karena lidah. Dituliskan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian bagian nas ini dituliskan untuk kita pahami bersama. Shalom. Ibu bapak saudara dan jemaat kekasih Kristus.
masih berbicara seputar surat Yakobus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru kekaisaran Roma pada saat itu. Dan dari sekian banyak penerima surat ini, sebagian besar di antaranya adalah orang-orang miskin. Oleh karena itu kemudian ketika munculnya diskriminasi dan kesenjangan sosial yang cukup menonjol antara yang kaya dan yang miskin, maka itu pula sangat berdampak pada kehidupan berjemaat saat itu. Hal ini terlihat dari adanya jurang pemisah yang jelas antara pemimpin gereja dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi dengan pelayan Tuhan kelas bawah. Nah, karena kondisi finansial gereja saat itu tidak terlalu mendukung, maka anggota jemaat kemudian cenderung mencari belas kasihan dari anggota jemaat yang kaya. Bisa dikatakan mungkin hampir tidak ada kerelaan dalam memberi, dan banyak dari mereka kemudian berlomba-lomba untuk menjadi yang utama. Nah, karena situasi dan latar belakang keadaan jemaat dalam masyarakat juga secara luas pada saat itu, maka Yakobus merasa penting untuk menuliskan surat guna menyadarkan dan membangun kembali semangat dari jemaat-jemaatnya. Nah, Ibu Bapak Saudara jemaat kekasih Kristus, jika pada minggu lalu kita diperhadapkan pada situasi ketika dampak yang tadi dikatakan dengan munculnya diskriminasi dan kesenjangan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kemudian berdampak kepada kehidupan jemaat, maka Yakobus menegur orang-orang kaya yang dengan kekayaannya cenderung menjadi sombong dengan mempertontonkan kekayaannya, dan dengan sedikit banyak ini menjadi semacam penindasan bagi kehidupan orang-orang yang tidak sekelas atau tidak setara dengan mereka. Nah, jika sebelumnya Yakobus menegur orang-orang kaya agar mereka dapat mengendalikan diri dan menempatkan kekayaannya sebagai sarana untuk memuliakan Allah, bukan untuk menyombongkan diri atau memegahkan diri, maka di minggu ini Yakobus mengarahkan fokusnya kepada para pengajar rohani di tengah-tengah kehidupan jemaat Yahudi. Karena pada masa itu, pengajar atau seorang pengajar memainkan peranan penting dalam kehidupan gereja mula-mula selain rasul dan nabi. Pengajar gereja mula-mula juga pada saat itu turut dipercayai untuk mengambil peran, memberikan pengajaran atau memberikan ajaran kekristenan. Nah, saudara, Ibu Bapak kekasih Kristus, karena pada masa itu tidak banyak yang bisa membaca, dan kecil kemungkinan bagi masyarakat kelas bawah untuk bisa menduduki posisi tersebut atau posisi pengajar, maka ketika posisi pengajar dapat ditempati, maka posisi itu sangat dipandang dan memiliki prestise tinggi. Tapi kemudian hal inilah yang membuat orang berbondong-bondong untuk menjadi pengajar. Dan kondisi ini pula yang kemudian mendorong Yakobus akhirnya turut atau menekankan konsekuensi yang akan dihadapi oleh seorang guru, karena kita tahu bersama bahwa elemen utama dalam mengajar adalah lewat perkataan. Makanya di bagian awal dari bacaan kita menemukan Yakobus mengingatkan dan menegaskan, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini dimaksudkan agar ketika pengajar menjalankan tugasnya, maka para pengajar rohani ini harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengajarannya. Karena ketika terjadi kegagalan dalam memberikan pengajaran yang tepat, maka ia akan menerima hukuman yang lebih berat. Dengan kata lain, Yakobus tentu tidak sedang berusaha berbicara dengan orang yang memiliki panggilan khusus atau karunia sebagai guru, tetapi dia lebih menekankan pada keseriusan dan motivasi dalam diri seseorang yang menjalankan panggilan sebagai seorang guru. Dalam bacaan kita, saudara, ibu bapak, dan jemaat kekasih Kristus, kita menemukan bahwa Yakobus kemudian memakai beberapa ilustrasi untuk memperjelas apa yang ingin ia tegaskan, yang ingin ia sampaikan kepada jemaat dan orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu.
Misalnya dalam Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 3 ayatnya yang kedua. Terkait dengan kehidupan seseorang yang dipandang mampu atau seorang yang dipandang sempurna dan mampu mengendalikan tubuhnya. Maka contoh yang dipakai Yakobus adalah contoh yang sudah lazim dipakai dan dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu ia mengambil contoh kekang dan kemudi. Kekang adalah satu benda yang berukuran kecil yang ketika ia ditempatkan pada moncong atau pada mulut kuda, maka kuda itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti kehendak orang yang mengendalikannya. Demikian pula halnya dengan kemudi. Kemudi hanya satu bagian kecil dari kapal yang terpaut kepada satu pasak. Tetapi ia mampu mengendalikan arah dari lajunya atau arah dari pelayaran dan perjalanan kapal tersebut. Karena memang yang dimaksudkan dalam nats ini bukan kapal perang atau kapal yang dalam kondisi khusus, tapi kapal-kapal besar biasa. Jadi bila dibandingkan apa yang dikatakan dibandingkan dengan situasi hidup manusia, maka apa yang dikatakan oleh Yakobus mengenai kekang dan kemudi ini, maka ini kemudian ia sandingkan dengan mengibaratkan bahwa pengendalian atas lidah, maka dikatakan juga demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, jadi pengendalian atas lidah itu diibaratkan seperti mengendalikan kekang dan kemudi ini tadi. Dikatakan dalam pengajaran ini bahwa akal sebagai pengendara dan jurumudi hidup manusia. Akal mengendalikan setiap kata, dan akal sehat itu sendiri pun dikendalikan oleh Kristus, sehingga kehidupan menjadi selamat. Tapi kemudian kita menemukan dan kita membaca, untuk dapat kita cermati lebih lanjut, ibu bapak, saudara, dan jemaat kekasih Kristus. Jika sebelumnya fungsi lidah itu dipandang pasif, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang berbanding terbalik, di mana kali ini lidah dipandang sebagai sesuatu yang bersifat aktif. Lidah sebagai api. Dibayangkan percikan api yang menyala akan meluas dan membakar habis seluruh hutan. Dan ketika lidah dipandang sebagai api, maka ini diibaratkan seperti lidah yang tidak dikendalikan dengan baik. Lidah yang tidak terkontrol. Maka lidah yang tidak terkontrol ini merupakan wujud dari kejahatan yang berasal dari dorongan hati yang ada di dalam tubuh, dan dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas atau sebatas pada wilayah area tubuh seseorang itu sendiri, tapi meluas, menyebar ke seluruh tubuh dan juga berdampak kepada apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara, dan jemaat kekasih Kristus, ketika Yakobus memperlihatkan kontradiksi atas perkataan yang keluar dari mulut, karena ia mengatakan bahwa binatang-binatang bisa seliar apapun, itu bisa dikendalikan, bisa ditaklukkan oleh sifat manusia, tapi tidak demikian halnya dengan lidah. Ketika lidah menjadi tidak terkontrol, maka ia pun tidak bisa dikuasai, maka apa yang ditunjukkannya dan apa yang dilakukannya itu akan menjadi seperti atau semacam racun yang mematikan. Nah, kontradiksi inilah yang kemudian digambarkan dengan keberadaan mulut atau lidah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dan hal ini saudara-saudaraku ditegaskan oleh Yakobus, tidak boleh demikian terjadi. Artinya adalah ketika Yakobus memakai aplikasi melalui pengibaratan atau aplikasi, ketika ia menggambarkan seperti mata air. Ketika dari satu mata air tidak mungkin keluar dua jenis air atau dua macam air yang berbeda. Dari air tawar, sumber mata air tawar tidak akan mungkin keluar air yang pahit, atau dari sumber mata air asin tidak akan dapat mengeluarkan air tawar. Apa yang hendak dikatakan oleh nats ini? Bahwa sesungguhnya
Apa yang hendak dikatakan kepada kita, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita cermati. Karena di dalam perikop ini Yakobus hendak memberikan peringatan akan besarnya resiko yang harus diperhatikan sebagai seorang pengajar dalam berkata-kata, karena elemen utama seorang pengajar adalah perkataannya. Lidah yang walaupun hanya bagian kecil dalam anggota tubuh yang dapat digunakan untuk mendatangkan hal yang positif, tapi ia juga berpotensi untuk merusak. Bila lidah dapat dikendalikan dengan baik, maka akan menghasilkan perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun bersumber dari hati yang bersih. Dan artinya, jika pikiran dan hati serta keinginan dalam diri telah diperbaharui, maka setiap perkataan yang keluar dari lidah akan dapat dikendalikan, sehingga menghasilkan perkataan yang bersih dan membangun. Dan itu berguna, mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang mendengar dan menerima pengajaran itu. Tetapi sebaliknya, ketika terjadi apa yang dikatakan oleh mulut, apa yang disampaikan dan dikalimatkan oleh lidah, itu sebenarnya muncul dari diri atau dari hati seseorang. Jadi ketika hati seseorang baik, hati seseorang adalah hati yang percaya kepada Allah, hati yang dimiliki oleh orang yang bertumbuh dalam iman yang benar kepada Allah, yang memahami bahwa ia adalah satu pribadi yang telah diselamatkan oleh Allah, maka itu yang akan menuntunnya, menolongnya, dan akan memotivasinya untuk menyampaikan apa yang baik. Tapi akan terjadi hal yang sebaliknya. Ketika hati dimuati oleh hal-hal atau bisikan-bisikan yang jahat, oleh hal-hal yang negatif, oleh kemarahan, oleh sirik, oleh iri hati, dengki, dan juga berbagai kepedihan, kesakitan yang tidak mampu dikendalikan lagi, maka akan muncul perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, maka peringatan yang pertama yang hendak disampaikan oleh Yakobus kepada pengajar-pengajar rohani pada saat itu adalah berhati-hatilah ketika mereka mengejar posisi seorang pengajar hanya agar ia dipandang, dan ketika ia dipandang maka ia dianggap memiliki prestise yang tinggi. Maka berhati-hatilah, karena ketika mereka menyampaikan pengajaran yang tidak dilandaskan pada hati yang tulus, pada hati yang bersih, pada hati yang berpegang dalam iman, yang bertumbuh dalam iman, dan berpegang pada perkataan-perkataan Kristus dalam dirinya, maka ia akan menghadapi kegagalan dalam menyampaikan pengajaran, dan itu akan membahayakan kehidupan orang-orang yang di sekitarnya. Dan hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, dalam kehidupan umat Allah. Oleh sebab itu, dengan memahami, memegang makna penting dari elemen utama, yaitu lidah yang berkata-kata, mulut yang menyampaikan, yang bermula dari suara hati, maka mari kita menjaga hati kita. Mari kita mengendalikan pikiran sehingga suara hati kita menjadi suara hati yang membangun, suara hati yang menjadi berkat, suara hati yang mendatangkan sukacita, yang terlahir dan terlontar dari perkataan-perkataan yang positif. Karena dengan demikian, apa yang dipahami dalam kehidupan keseharian kita akan menunjukkan siapa jati diri kita, siapa kita dengan identitas kekristenan kita yang sesungguhnya, yang berpegang dalam iman yang bertumbuh dan berharap besar hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, mari menjaga hati, mari mengendalikan pikiran, maka akan terkendali juga perkataan-perkataan lidah kita. Karena baiklah perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang baik, yang membangun dan mendatangkan berkat. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Engkau telah menyampaikan apa yang seharusnya kami dengarkan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya sahabat sejati, karena Engkau telah menuntun kami dalam pikiran-pikiran yang terang, dalam pemahaman hati yang bersih, pikiran-pikiran yang jernih, agar setiap pengajaran yang terlontar dan dikeluarkan untuk disampaikan dan untuk didengarkan adalah pengajaran yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan, pada pengenalan yang berlandaskan kebenaran Allah. Maka hari ini kami ingin memberi diri menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Allah untuk menindaklanjuti, untuk menjadi penyambung lidah,
menjadi perpanjangan tangan Allah, pelaku-pelaku firman yang hidup, yang akan menyampaikan, yang akan memperkatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang membuat kami bertumbuh dalam iman yang sejati, apa yang membuat kami berada dalam perkumpulan orang-orang yang kemudian menyebar ke banyak tempat, sehingga kami tahu apa yang kami lakukan adalah apa yang telah kami terima dari Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga dimanapun berada, baik di lingkungan Jemaat GKI Yerusalem dengan berbagai kondisi, paparan virus, berbagai sakit penyakit adalah bagian yang menyedihkan, yang memilukan, yang menyakitkan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasih dan ampunan-Mu atas kami. Ketika kami mendoakan orang-orang yang sedang sakit, baik dengan berbagai kondisi penyakit maupun karena paparan virus ini, maka Tuhan memberikan kekuatan hati bagi mereka untuk tetap berpegang dalam iman dan rasa percaya yang utuh kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi situasi sakit ini dengan pikiran yang tenang, dengan kearifan berpikir seraya, terus berupaya dan berjuang bagaimana kondisi kesehatan dapat kembali memulih. Tangan Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Para medis dan mereka yang mendampingi orang-orang yang sakit agar keadaan si sakit dapat kembali membaik, pulih dan sembuh. Demikian pula saudara-saudara kami yang berduka cita, kekuatan penopangan penghiburan dari Tuhan adalah harapan yang terbesar yang dapat mereka terima sebagai satu tuntunan dan rangkulan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka dapat menghadapi saat-saat pedih dengan tenang, sabar dan tabah. Kami berdoa bagi para lanjut usia, kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, pasangan hidup, suami istri, anggota keluarga bersama dengan anak-anak, agar dengan berbagai kondisi yang dihadapi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, tetap ada dalam kekuatan kebersamaan dalam perkumpulan orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka melalui setiap usaha pekerjaan, maupun ketika menunaikan tugas dalam fungsi peran masing-masing. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengharapkan pemulihan dari kehidupan rohani jiwa mereka yang sakit, mereka yang berjuang demi kebaikan dan pemulihan keadaan ekonomi dan kondisi dari setiap pekerjaan yang dijalani, yang menempatkan mereka dalam keadaan yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Kami berdoa bagi setiap usaha upaya yang dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat. Bahkan kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka yang berada di garda terdepan. Dan bahkan kami berdoa bagi kondisi masyarakat di beberapa wilayah di area Kalimantan Tengah ini yang setengah menghadapi musibah banjir, dan tentu menempatkan mereka dalam keadaan yang tidak nyaman untuk dijalani. Maka setiap upaya penggalangan dana dan juga apapun bentuk donasi yang dilakukan dari berbagai gerakan kemanusiaan, kelompok komunitas, termasuk di dalamnya krisis center yang dibangun dan dihadirkan di tengah-tengah keberagaman keadaan yang memedihkan ini, dapat menjadi sarana dan alat yang Tuhan berkati, agar setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya adalah setiap orang yang memiliki hati yang penuh sukacita untuk berbagi dengan berbagai keadaan. Bukan semata-mata dari kemapanan, kekayaan, tapi dari kepedulian dan rasa kemanusiaan untuk berempati terhadap mereka yang berada dalam bencana, kekurangan dan keterbatasan. Kami mendoakan juga penggalangan dana yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Yerusalem demi penyelesaian pembangunan rumah Tuhan. Biarlah setiap hati yang ringan untuk berbagi adalah setiap pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, sehingga dengan segala daya upaya, dana, tenaga, pikiran, maka pembangunan rumah Tuhan ini dapat diselesaikan dan dapat dipergunakan sebagai sarana di mana di dalamnya kami boleh menjadi bagian dari perkumpulan orang-orang percaya untuk menerima pengajaran, untuk menerima didikan, dan untuk berbagi kehidupan dengan berbagai hal yang kami jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Membangun kepedulian kami terhadap lingkungan alam di sekitar kami, terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami ya Allah, dan
Kami serahkan seluruh rangkaian doa kami pada saat ini dalam rasa kebersamaan dengan dilandaskan pada doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, pekerjaan dan berkat-Mu Tuhan atas kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih Tuhan, kami dimampukan untuk memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Doa kami ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari kidung pujian berkat anak cucu.
Kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat kekasih Kristus, kita tiba di penghujung kebaktian kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus itu hidup, kelak berdiri.